Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Oktavianto Putra dengan NPM 1970065161553. Saya pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi proposal tugas akhir perancangan aplikasi web diagnosa gejala COVID-19 untuk menghadapi lonjakan pasien secara efektif pada Puskesmas Tebet dengan mata kuliah metodologi dan dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Ucuk Darussalam, SDMT. Kita lanjut saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita mulai dengan abstrak ya. Dalam abstraknya saya menjelaskan tentang dampak COVID-19 yang muncul sebagai wabah penyakit pandemik yang melanda seluruh dunia ya, secara masif. Nah, kekhawatirannya ini belakangan ini kasus ini mulai melonjak lagi dengan varian yang baru. Makanya terjadi kerumunan saat kita memeriksa gejala di Puskesmas Tebet ya, di Puskesmas dekat rumah saya. Lalu banyak pasien yang terpapar virus yang tidak tertular virus menjadi tertular oleh pasien yang lain. Maka dari itu, kita juga ada tindakan harusnya kerumunan pasien ini dibedakan yang terkena virus dan tidak untuk memudahkan tenaga medis untuk bekerja secara fleksibel dan tidak berlebihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peneliti membuat sebuah rancangan untuk mendiagnosa gejala COVID-19 berbasis website. Nah, untuk pendahulunya ini, kita juga tahu COVID-19 itu sudah 3 tahun, tetapi pada faktanya kasus COVID-19 ini belum kelar dan masih terus berlanjut dengan varian yang baru. Lalu virus ini juga sangat bahaya karena memakan korban jiwa juga, apalagi yang punya penyakit bawaan yang otomatis menjadi sebuah komorbid yang sangat berbahaya. Karena itu persentase yang tinggi untuk terinfeksi virus COVID-19 juga sangat dikhawatirkan ya. Lalu fokus utama penulis untuk merancang sebuah proposal ini yaitu tentu saja untuk menghindari burnout atau kelelahan mental dan fisik tenaga medis yang sedang bertugas. Nah, urgensi topik sendiri atau state of art-nya ini peneliti membahas topik ini karena disebabkan ya salah satunya kekhawatiran melonjaknya COVID-19 lagi ya. Terus kerumunan saat pemeriksa gejala, misalnya kayak ada gejala pilek atau yang lain, kan semuanya dia berkumpul, nggak bisa dibedakan gitu mana yang benar-benar terpapar dan tidak terpapar. Karena itu banyak pasien yang tidak terpapar virus COVID-19 jadi tertular akhirnya, yang menyebabkan lonjakan pasien baru. Nah, masalahnya tersendiri, tenaga medis di Indonesia ini sangat berpotensi tingkat stresnya yang berat sangat tinggi ya. Namun belum ada kebijakan yang dapat melindungi mereka dari segi kesehatan mental karena COVID-19 ini sangat masif dan sangat tinggi sekali lonjakannya. Lalu hampir semua tenaga kesehatan di Indonesia mengalami burnout syndrome nih. Dalam singkat, sedang maupun berat ya. Jadi mereka stres. Nah, dalam ini jadi mereka juga bisa terpapar juga COVID-19 dan bahkan ada yang meninggal karena saking capeknya mental dan fisik mereka. Dan itu sangat mengganggu produktivitas kerja mereka yang sebagai tenaga medis atau pelayan kesehatan. Nah, tujuan utamanya penulis untuk uh, membuat rancangan ini dari uraiannya ya, pertama kita merancang sistem informasinya dulu nih COVID-19. Puskesmas Tebet menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP yang dibantu dengan Bootstrap dan SQL database-nya. Itu rencana awal. Tapi untuk kalian ini masih rancangan, saya akan menjelaskan desain webnya saja. Lalu yang kedua ya, meningkatkan keselamatan para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Nah, untuk ini kita harus tahu dulu nih, tinjau pustakanya dulu nih. Menurut beberapa ahli, salah satunya ya Puskesmas ini ya. Puskesmas itu sendiri ya adalah sebuah organisasi garda terdepan yang memberi layanan kesehatan di semua daerah Indonesia. Peran Puskesmas sangat besar dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena memberikan penanganan pertama pada pasien dan sosialisasi anak untuk masyarakat Indonesia.
Lalu yang kedua, karena kita memakai Bootstrap, jadi kita harus tahu dulu nih Bootstrap itu apa. Bootstrap itu ya sebuah library yang sebuah template framework CSS. Pengembangan Bootstrap sendiri sangat spesial karena mudah dikembangkan untuk front end. Dari suatu website yang sudah jadi di dalam library ini Bootstrap tersebut berisi jenis file HTML, CSS dan lain-lainnya seperti JavaScript. Hampir semua developer di dunia menggunakan framework Bootstrap ini karena memudahkan mereka dalam menyusun dan merancang website. Lalu selanjutnya ada MySQL. Ini untuk database-nya ya. MySQL sendiri ya suatu pemrograman database yang memiliki relasional dan menyimpan data-data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya untuk metode penelitian sendiri, penulis mempertimbangkan beberapa metodologi yang lain ya, didasarkan beberapa faktornya, kriteria penilaian dan lain-lain, atas kejelasan persyaratan pergunaan dan akrab dengan teknologi, kompleksitas sistem, kendala sistem time management dalam penelitian. Nah, untuk itu penulis menggunakan metode SDLC dengan model waterfall untuk mengembangkan produk perangkat lunak agar memiliki keterbatasan, kelebihan, dan kerugian serangkaian fase diikuti yang merancang perangkat lunak sebagai sejumlah metodologi yang telah berevolusi sebelumnya di tuntutan di baru abad ke-21 ya. Jadi biar tidak asal-asalan kita menggunakan ini dulu SDLC model waterfall. Lalu selain SDLC waterfall dalam merancang web ini penulis atau peneliti juga melakukan observasi atau pengumpulan data-data juga ya, karena kita juga harus mengetahui konten dan isi yang akan digunakan pada website yang akan kita rancang. Maka pengumpulan data-data ini saya bagi dua. Yang pertama itu ada primer dan sekunder. Nah, pengumpulan data ini melakukan tahap proses riset di mana data penyelesaian masalah sudah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Maka dilakukan pengumpulan data dengan secara berbagai cara ya. Salah satunya ya, kalau data pokok atau primer, yaitu berupa dokumentasi, observasi lingkungan, dan wawancara langsung kepada tenaga kesehatannya yang berada di puskesmas tersebut. Wawancara untuk suatu teknik pengumpulan data dan mengadakan komunikasi dengan petugas kesehatan puskesmas. Komunikasi dilakukan dengan dialog tanya jawab secara lisan, baik langsung dan tidak langsung. Nah, dalam pengumpulan data pokok, kita dapat melakukan melakukan tiga cara ya. Yang pertama observasi, yaitu mengunjungi dan melakukan pengamatan langsung ke puskesmas tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan data pasien. Lalu yang kedua kita ada metode dengan wawancara, yaitu dengan pengumpulan data dengan dialog atau berwawancara langsung baik maupun kedua belah pihak yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan kepada tujuan penelitian untuk sebuah website desain yang dibutuhkan, seperti menanyakan langsung pelayanan yang terdapat pada poliklinik puskesmas tersebut. Lalu kita ada dokumentasi juga untuk memoto dan melihat apa saja layanan yang disediakan oleh puskesmas tersebut. Lalu ada data tambahan atau sekunder, yaitu ya, kajian berbagai teori yang didapatkan oleh beberapa buku di dalam internet atau artikel-artikel, sehingga data sekunder bisa dibilang adalah data yang tersedia, jadi hanya diperlukan untuk mengumpulkannya itu cuma data-data yang valid saja dalam perbuatan media. Data sekunder yang didapat pada puskesmas adalah berupa profil dan layanan kesehatan. Metode pengumpulan data yang digunakan perancangan ini adalah berupa observasi lapangan, wawancara, dokumentasi yang dilakukan dengan wawancara juga. Data yang diperoleh berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah puskesmas tersebut dalam melayani calon pasien. Lalu, keunggulan metode yang saya gunakan ini yaitu kelebihannya memungkinkan untuk melakukan departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model fast one by one sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi pada perancangan website. Pengembang bergerak dari konsep yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir pada di operasi dan pemeliharaan. Lalu, ada pun juga usulan desain. Yang pertama adalah agar sistem bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan selagi ada akses internet, maka desain sistem
dilakukan sebagai aplikasi web karena sangat mudah diakses dan tidak perlu mengunduh sebuah aplikasi. Cukup mengakses dari browser dengan device apapun. Di sini terdapat gambar use case diagram yang memiliki beberapa fungsi masing-masing ya. Salah satunya ya, pertama, sebuah pasien bisa melakukan login dan registrasi untuk mendapatkan beberapa layanan seperti konsultasi online, melakukan cek gejala dan rujukan rawat inap. Jadi tidak perlu langsung datang-datang ke puskesmas, cukup lewat online saja, lalu tinggal memilih pelayanannya saja yang mau diambil. Misalnya kalau memang sudah terpapar atau sudah gejala, jadi tidak perlu untuk meminta surat rujukan, langsung saja kita pilih rujukan rawat inap biar agar dikirim atau ke ini ya, ke tempat isolasi biar agar dirawat hingga sehat. Ini untuk sequence diagramnya sendiri. Pasien pertama masukkan ID atau password untuk login, lalu sistem memvalidasi jika password salah maka pasien akan masuk ke tampilan login lagi. Lalu jika sistem memvalidasi itu benar, maka pasien dapat diperlihatkan dashboard. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini yang pertama-tama adalah yang start lalu masuk ke aplikasi. Nah, di masuk ke aplikasi ini apakah seorang pasien memiliki sebuah akun? Jika tidak, tapikan form registrasi. Jika iya, tapikan form login. Lalu sama-sama memasukkan ID dan password. Kalau regis, Anda akan masuk ke aplikasi ulang dan melakukan sesi login dengan form login. Lalu kalau login, kita akan divalidasi akan jika loginnya benar, maka langsung menampilkan dashboard. Jika salah, akan menampilkan form login lagi. Lalu ini sebuah konsep law untuk form login dan registrasinya. Di sini terdapat sebuah button, lalu ada register, hyperlink untuk masuk ke register, lalu ada dua input field untuk ID dan password. Lalu di bagian register juga sama, ada satu button dan bedanya di sini ada 4 field, yaitu buat name, NPM, ID dan password. NPM juga bisa diganti dengan nick ya. Lalu ini adalah konsep hike-nya, sebuah outputnya juga ya. Jadi di sini ada dashboard. Dashboard ini di tampilan awal ini menampilkan berita dan data kasus COVID-19, informasi dan lokasi rumah sakit dan rumah sakit darurat. Lalu di kanannya ada info terkini yang menampilkan beberapa info-info tentang COVID-19. Lalu di navbarnya sendiri, navigasinya ada dashboard, gejala, konsultasi, dan rujukan. Lalu di cek gejala, ini akan memunculkan form yang memungkinkan untuk pasien melakukan cek ya. Jadi misalnya kalau ada dia memiliki gejala, maka di checklist, lalu di submit. Lalu sistem akan melakukan validasi dan kalau misalnya pasiennya terkena terpapar, maka akan ditampilkan. Tapi jika gejalanya tidak, maka pasien ini tidak terkena COVID, jadi tidak perlu ke puskesmas lagi. Lalu ada konsultasi online. Konsultasi online ini untuk menyediakan bahwa kalau misalnya seorang yang terpapar COVID-19 sedang melakukan isolasi mandiri, maka bisa berkonsultasi online dengan dokter yang sudah disediakan. Lalu ada rujukan. Rujukan ini dia memuat semua informasi rumah sakit yang terdekat untuk melakukan rujukan jika sesuatu yang darurat. Lalu ada jadwal penelitian saya sebagai penulis untuk di bulan pertama. Saya sendiri melakukan membuat proposal dan melakukan analisis di minggu pertama. Di minggu kedua, sampai minggu ketiga saya melakukan analisis. Minggu keempat saya melakukan desain. Bulan kedua, minggu pertama saya melakukan desain dan mengimplementasi. Lalu sampai dengan bulan keempat saya melakukan implementasi. Maksudnya minggu keempat, bulan kedua. Lalu bulan ketiga dan minggu pertama saya juga masih melakukan implementasi. Lalu di minggu kedua sampai minggu ketiga saya melakukan testing website saya. Lalu
di minggu 3 dan 4 saya melakukan pemeliharaan sesuai dengan metode waterfall. Sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap aplikasi web ini akan dibuat menjadi solusi tepat bagi masalah pandemik yang sedang terjadi. Nah, untuk penguatan dasar metode penelitian, referensi jurnal peneliti diambil dari beberapa jurnal internasional. Salah satunya Social Cognitive Determinants of Nutrition Physical Among Web Health User Rolling in Online Intervention, The Evolution of Social Support, Self-Efficacy Outcome, Expectation, and Self-Regulation yang diterbitkan pada tahun 2012, yang ditulis oleh Alan Smith Andersonville, Richard A. Winlet, Janet Dowijik. Nah, di sini salah satunya karena saya membuat sebuah website aplikasi, maka hasil menunjukkan bahwa pengguna web kesehatan yang mengunjungi dan akhirnya berpartisipasi dalam intervensi kesehatan online kemungkinan besar adalah wanita kelas menengah ke atas dan sebaya. Pendidikan baik, kebersihan aktivitas di internet, dan intervensi gizi mungkin tergantung pada sejauh mana mereka mengarahkan pengguna untuk melakukan self-efficacy untuk menggunakan perubahan perilaku. Nah, ini bergantung kepada checklist diagnosa yang tadi ya. Lalu yang penguat kedua ada Web 2.0 ya. Nah, Web 2.0 sendiri karena kita harusnya masuknya ke Web 3.0 juga ya, harusnya ada interaksinya juga tapi Web 2.0 sudah cukup untuk melakukan interaksi juga sebagai media sosial dan lanskap komunikasi semakin pasif terbukti empiris melakukan mengenai dampaknya dan kegunaannya untuk promosi kesehatan. Yaitu salah satunya seperti tadi membuat aplikasi cek gejala dan rujukan dan lain-lain. Lalu selanjutnya masih sama dengan potensi Web 2.0 yang menggabungkan teknik untuk memanfaatkan dan menghubungkan teknologi media sosial sebagai web kesehatan kayak rujukan rumah sakit tadi. Ya, kita bisa mendapatkan info-info tanpa harus pergi ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Dan ini beberapa jurnal yang lainnya ya. Dan ini juga SDLC Waterfall, siklus pengembangan perangkat lunak secara jangka pendek dengan metodologinya. Ini sangat mendukung pada penguatan metode yang saya gunakan yaitu SDLC Waterfall. Dan ini beberapa ininya ya, jurnal internasional yang saya miliki. Ya, gitu aja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.